Shalom. Shalom. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Saudara-saudara, kita akan ambil dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 15. Nah, saudara-saudara, saudara dan saya harus tahu latar belakang daripada Raja Ahaz. Coba dilihat ayat yang pertama. Yesaya pasal 7 ayat yang pertama. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Ramalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Di ayat yang pertama, halaman pertama, saudara-saudara, saudara bisa lihat di sini Ahaz itu anak daripada Yotam, anak daripada Usia. Ahaz ini adalah Raja Yehuda. Saudara bisa lihat dia Raja Yehuda. Kemudian dia itu karena kehidupan Ahaz ini adalah kehidupan yang berdosa. Saudara-saudara, maka Tuhan mengirimkan Rezin, yaitu Raja Aram, untuk berperang. Dan dia berperang, kemudian Tuhan juga mengirimkan Pekah bin Ramalia, Raja Israel. Jadi mereka berdua, Aram dan Israel ini, maju ke Yerusalem untuk maju berperang melawan kota itu, yaitu kota Yerusalem. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Nah, kenapa saudara-saudara Tuhan itu mengizinkan Ahaz bin Yotam bin Usia Raja Yehuda ini diserang oleh Rezin Raja Aram dan Pekah bin Ramalia Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu? Kenapa saudara? Kalau saudara lihat di dalam kitab 2 Tawarikh 28 ayat 16 sampai 21, di situ dikatakan begini. Saya akan bacakan. Ahaz berumur 20 tahun. 2 Tawarikh pasal 28 bisa ditampilkan. Ayat yang pertama. 2 Tawarikh pasal 28 ayat yang pertama. Jadi kenapa kehidupan kita itu banyak musuhnya? Kenapa kehidupan Ahaz itu banyak musuhnya? Kenapa Tuhan mendatangkan musuh-musuh bagi dia? Kalau saudara mau terapkan di dalam kehidupan kita, mengapa hidup kita banyak musuhnya? Ya. Musuh kita siapa? Kebangkrutan, sakit penyakit, kegagalan, kehancuran rumah tangga. Itu musuh kita. Mengapa kita mengalami itu? Nah, kita lihat di sini saudara. Anggap saja saudara adalah Ahaz, Raja Israel. Ya, di sini bukan Israel, Raja Yehuda. Ahaz berumur 20 tahun. Pada waktu itu ia menjadi raja. Dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Jadi raja mana saudara? Raja Yehuda.
Ibu kotanya Yerusalem. Saudara lihat. Umur berapa saudara? Umur berapa? 20 tahun. Memerintah selama 16 tahun. Saudara, umur 20 memerintah selama 16 tahun. Saudara perhatikan bagaimana kehidupan dia. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Periksa saudara, diri saudara. Kalau saudara banyak musuhnya, periksa apakah saudara hidup benar di mata Tuhan. Ya, jangan sok-sok nyalain Tuhan. Hidup benar nggak di mata Tuhan? Ya, bangkrut, bodoh, apalagi saudara gagal dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Periksa, apakah saudara dan saya termasuk orang yang benar di mata Tuhan atau tidak benar di mata Tuhan. Oke, ayat kedua. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Seperti raja-raja Israel, bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Punya ilah-ilah lain, punya Allah-Allah lain. Mungkin Allahmu pekerjaanmu, mungkin Allahmu keluargamu, mungkin Allahmu dirimu sendiri. Nah, perhatikan baik-baik. Ia ayat 3, ia membakar juga korban di Lebak Ben Hinom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api. Sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ya, jadi bangsa Israel bisa menempati tanah Kanaan karena apa saudara? Karena bangsa-bangsa itu adalah menyembah bukan kepada Elohim, Yehovah. Aku adalah aku, Allah nenek moyang bangsa Israel. Tidak ke situ. Ayat 4, ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Saudara begitu hidup saudara nyaman, sejuk, tenang, seperti di bawah pohon yang rimbun, saudara diberkati. Saudara, disitulah saudara hambakan diri, menjadikan pekerjaanmu yang berhasil itu adalah Allahmu. Menjadikan keluargamu yang harmonis itu Allahmu. Menjadikan dirimu adalah yang kuat itu adalah Allahmu. Ya, jangan. Itu adalah dosa. Lihat aja kalau saudara begitu. Musuh saudara akan datang. Siapa yang mendatangkan musuh? Tuhan. Ya. Sebab itu Tuhan Allahnya. Loh, Tuhan kan? Kalau saudara nggak berhasil itu siapa yang menjadikan semua itu? Tuhan. Sebab ayat kelima. Sebab itu Tuhan Allahnya. Tuhan Allahnya. Elohim. Yehovah. Aku adalah aku, Allah nenek moyang bangsa Israel. Menyerahkan ke dalam tangan raja orang Aram. Saudara diserahkan kepada kebangkrutan. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik. Kemudian ia diserahkannya pula ke dalam tangan raja Israel. Siapa yang menyerahkan? Tuhan. Ke siapa lagi? Ke raja Israel. Habis tadi kamu diserahkan kepada kebangkrutan, yang kedua diserahkan kepada kehancuran rumah tangga. Saudara dan saya harus memahami mengapa kita hidup di dalam kegagalan.
Karena apa saudara? Karena saudara mempunyai ilah lain. Dan mengalami kekalahan yang besar. Aduh. Ayat 6, sebab dalam sehari Pekah bin Ramalya, itu raja Israel, menewaskan di Yehuda 120.000 orang. Menewaskan, membunuh. Semua orang-orang yang tangkas padahal andalannya. Oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Nah, udah tahu kan backgroundnya. Saudara, ketika saudara tahu orang di dalam kesalahan, maka Tuhan serahkan kita kepada musuh-musuh kita. Saudara dan saya harus tahu. Tapi saudara lihat di ayat yang pertama tadi. Coba saudara perhatikan. Ya. Siapa yang disebut selain Ahaz yang nakal tadi saudara? Siapa? Tidak terbaca? Daud. Bapak leluhurnya. Jadi, saudara-saudara, Ahaz diselamatkan karena leluhurnya. Tuhan bilang apa? Aku akan membalaskan kesalahan mereka kepada keturunan ketiga dan keempat. Dan aku akan memberkati mereka sampai keturunan ketiga dan keempat. Ingat baik-baik. Sejatuh-jatuhnya Ahaz, saudara-saudara. Tapi Tuhan itu ingat siapa saudara? Daud, bapak leluhurnya. Jadi mulai sekarang engkau persiapkan jadi orang tua yang baik. Jadilah teladan untuk anak-anakmu. Supaya apa saudara? Saudara, sejelek-jeleknya anak kita, sejelek-jeleknya cucu kita, sejelek-jeleknya cicit kita, saudara-saudara, sejatuh-jatuhnya mereka, Tuhan masih ingat keturunan kita. Bisa ditangkap? Amin. Ya. Jadi saudara, jangan berpikir seperti Raja Hizkia. Yang penting aku hidup. Nanti keturunanku gimana? Gak masalah. Jangan begitu. Tetapi kita harus terus hidup benar. Jangan seperti Raja Hizkia. Siapa Raja Hizkia? Yang ditambahin umur 15 tahun itu. Ya. Mari saudara kita kembali kepada Yesaya pasal 7 ayat yang kedua. Jadi saudara dan saya sudah tahu bahwa ini adalah dalam perikop Yehuda diserang Raja Israel dan Raja Aram. Oke. Maka itu saudara lihat di sini di poin A itu Yehuda diserang Raja Israel dan Raja Aram. Kenapa? Ya tadi backgroundnya. Sekarang kita lihat ayat yang kedua. Lalu diberitahukannya kepada keluarga Daud. Nah, kenapa kok selalu diingat keluarga Daud? Nenek moyang kita yang benar tadi. Dan saudara dan saya harus persiapkan. Jadilah orang tua, opa oma yang baik, yang takut dan hormat kepada Tuhan. Dan ajarkanlah itu kepada anak-anak kita. Sejatuh-jatuhnya Raja Ahaz. Saudara-saudara, Tuhan masih ingat siapa? Daud. Ya, sampai di sini bisa nangkap ya saudara ya. Oke. Lalu diberitahukan kepada keluarga Daud. Nih rame-rame datang ke Raja Ahaz. Raja Yehuda, saudara-saudara. Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Jadi,
saudara-saudara, Aram tadi, saudara, sudah masuk di Israel, sudah dekat dengan Yehuda. Efraim itu adalah wilayah Israel, ibu kotanya Samaria. Ya. Samaria adalah ibu kota Efraim. Jadi dia ada di dalam negara Israel. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Waduh saudara, hatinya itu gemetar, bergoyang. Saudara, gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan yang bergoyang ditiup angin. Wah, mungkin jalannya aja sudah sempoyongan, saudara. Ya, nggak apa-apa, jangan takut. Saudara, yang jelas kita punya nenek moyang yang baik. Ya. Kalau nenek moyang saudara nggak baik, mulai jadilah nenek moyang yang baik untuk keturunan kita. Ayat 3, berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Wow. Saudara-saudara, kenapa Tuhan ngomong sama Yesaya untuk memberitahukan kepada Raja Ahaz ini? Saudara-saudara, karena dia ingat sama Daud nenek moyangnya. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, sejelek-jeleknya kita, karena Tuhan lihat orang tua kita, saudara-saudara. Maka Tuhan menyuruh Nabi Yesaya menemui Ahaz, engkau dan Yasub. Siapa itu Yasub? Adalah anak daripada Yesaya. Anakmu lelaki ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Disuruh menjumpai saudara-saudara Raja Ahaz. Ya, di mana saudara? Di saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Ayat 4. Dan katakan kepadanya, oh saudara, Tuhan itu karena lihat nenek moyang kita. Tuhan bilang apa saudara? Dan katakan kepadanya, teguhkanlah hatimu, tinggallah tenang, janganlah takut, jangan hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api. Siapa kedua puntung kayu api itu? Adalah Raja Aram dan Raja Israel yang menyerang dia. Yang berasap itu, yaitu kepanasan amarah Raja Resin dengan Aram, Resin Raja Aram, dan anak Ramalya, yaitu raja mana saudara? Israel. Ya, di sini dikatakan begitu ya. Ayat yang kelima. Oleh karena Aram dan Efraim. Efraim, Aram itu adalah Aram. Efraim itu adalah ibu kota, adalah wilayah daripada Israel. Ibu kotanya namanya Samaria. Efraim dengan anak Ramalya. Dan Efraim dengan anak Ramalya. Aram dan Efraim dengan maksudnya dengan Ahaz. Oleh karena Aram dan Efraim. Efraim itu adalah ada di Israel dengan anak Ramalya. Anaknya Ramalya siapa saudara? Pekah. Ya. Tapi dia tidak sebut dengan apa saudara? Pekah, tapi anaknya Ramalya yaitu Pekah telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata. Nah,
Jadi saudara-saudara, ini ceritanya. Di sini dikatakan ayat 6. Marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakuti serta membuatnya merebutnya. Jadi Yehuda mau direbut, kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Jadi mau dibuat kudeta. Ya. Waduh, saudara-saudara. Tapi ingat saudara, yang diingat apa saudara? Tuhan ingat nenek moyang kita. Ya kan? Ya, sesulit-sulitnya anak kita, sesulit-sulitnya cucu kita, Tuhan akan ingat kita. Ya. Jadilah orang tua yang baik. Ya, oke. Ayat 7. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Ya. Tuhan itu ngomong terus. Nggak akan terjadi itu, nggak akan terjadi. Kenapa saudara-saudara? Karena ingat nenek moyang kita. Ya. Saya mau tekankan secara aplikatif dalam hidup kita. Jadilah orang tua yang baik, yang takut kepada Tuhan, yang hormat kepada Tuhan, ya. Supaya sesulit-sulitnya anak kita, saudara, akan dapat pertolongan. Ya. Oke. Ayat 8. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Resin ialah kepala Damsyik. Ya, Resin itu adalah raja Aram. Ibu kotanya Damsyik. Dalam 65 tahun. Nah, ini lihat saudara. Dalam 65 tahun apa yang terjadi? Efraim, Israel, ibu kotanya Samaria akan hancur. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah. Tidak menjadi bangsa lagi. Sampai sekarang, saudara-saudara, ibu kotanya Israel di mana? Bukan Samaria, di mana? Yerusalem. Ya. Jadi itu adalah ibu kotanya Yehuda. Ya. Jadi nubuat Tuhan itu pasti benar. Ya, nggak ada nubuat Tuhan yang nggak benar. Amin. Kalau Tuhan bilang kutuk itu akan menurun sampai keturunan ketiga dan 4, itu akan terjadi. Kalau berkat itu akan menurun sampai keturunan ketiga dan 4, itu akan terjadi. Ya, jadi ayo mulaikan, gantikan generasi yang hormat kepada Tuhan. Efraim akan pecah dan tidak menjadi bangsa lagi. Ayat 9. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim. Yang tadi saya katakan. Dan anak ramalnya, siapa namanya anaknya Ramalya? Namanya Raja Pekah. Ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, nah ini saudara, kita itu harus percaya kepada Tuhan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, itu tidak punya ilah-ilah lain. Engkau tidak menjadikan pekerjaanmu ilahmu. Engkau tidak menjadi dirimu ilahmu. Engkau tidak menjadikan kekuatanmu ilahmu. Engkau tidak menjadikan kepandaian ilahmu. Jangan. Ya. Jangan jadikan itu, saudara. Jadikan Yehova, Allah, Tuhan adalah Allah kita. Allah Israel. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Jadi apa yang harus kita lakukan saudara? Percaya. Kita masuk perikop yang kedua. Tadi perikop yang pertama yaitu A, Yehuda diserang Raja Israel dan Raja Aram. Sekarang kita masuk perikop yang kedua, B.
Yaitu ayat 10. Ini judulnya apa saudara? Yehuda diberitahu Yesaya supaya percaya pada Allah untuk kelepasan. Jadi Tuhan itu baik. Karena ingat nenek moyang kita. Tuhan katakan saudara-saudara supaya percaya. Kalau engkau dan aku percaya akan terjadi kelepasan. Percaya itu apa sih saudara? Percaya itu nurut. Ya, kalau saudara percaya pasti nurut. Kalau saudara percaya tapi nggak nurut, itu namanya nggak percaya. Jadi siapa yang percaya tapi nggak nurut? Siapa itu? Setan. Ya, tetapi yang percaya dan nurut itu adalah anak-anak Tuhan. Amin. Nah, saudara ambil poinnya. Jangan ambil kisahnya saja. Ambil poinnya. Oke, amin. Sekarang kita lihat ayat yang ke-10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat yang tinggi yang paling atas. Ya, minta suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Maksudnya supaya percaya. Nih, minta tanda. Kamu tanda apa aja? Dari yang paling bawah dunia orang mati sampai tanda paling atas, yaitu apa saudara? Sorga. Ya, itu maksudnya. Minta tanda apa aja? Percaya. Kalau kamu percaya, ya saudara-saudara, mintalah tanda. Ya, jadi saudara-saudara, Tuhan itu mau kasih tanda sama kita supaya kita percaya. Saudara minta tanda? Iya dong. Ya kan? Kita minta tanda. Nah, tanda bahwa hidup kita adalah hidup yang berkemenangan. Hidup yang berkelimpahan. Tandanya apa? Mintalah tanda. Tapi, saudara-saudara, ayat yang ke-12. Ahaz menjawab. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Saudara, gimana orang percaya kepada Tuhan tapi menyembah berhala, menyembah ilah lain, menyembah dirinya sendiri, menyembah keberhasilannya? Ya nggak ada cara. Mana bisa percaya? Contoh, kalau saudara percaya sama istri, tapi saudara punya selingkuhan, bisa percaya lagi sama istri nggak? Nggak bisa. Iya. Jadi kalau saudara punya Tuhan, Allah nenek moyang bangsa Israel, kita nggak boleh percaya diri. Jangan percaya kepada keberhasilan kita. Jangan percaya dengan apa yang engkau lihat. Tetapi percayalah apa yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya. Ya, jadi percaya itu begitu. Ya. Nah, Ahaz disuruh percaya dengan cara minta tanda. Gimana bisa percaya? Kalau supaya dia bisa percaya kepada Tuhan, harus tinggalkan semuanya. Jangan andalkan kepandaianmu. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan keluargamu. Jangan andalkan pekerjaanmu. Hanya andalkan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, kita lihat di ayat yang ke-12 tadi dikatakan, tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Nggak meminta, nggak mau mencobai karena memang tidak percaya.
Kenapa tidak percaya? Karena dia dengar firman Tuhan tapi tidak melakukan. Tapi tetap melakukan apa saudara? Punya andalan yang lain. Bukan Tuhan sumber kehidupan. Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Sumber kehidupan kita. Oke. Ayat yang ke-12. Oh iya, dia menolak. Ya saudara. C. Ini masuk bagian C. A, B, yang C. Yehuda menolak tawaran Allah perihal tanda ajaib. Malah minta bantuan Asyur. Nah, bahasan-bahasan ini nanti akan saya bahas di remaja. Dan kisah nyatanya. Ya, dan nanti sore saya akan bahas juga dari kitab yang berbeda. Saya akan bahas nanti di dalam 2 Tawarikh 28, 16 sampai 21. Dan saya juga akan bahas di 2 Raja-Raja 16 ayat 5 sampai 18. Karena ini adalah perikop yang menjelaskan nubuatan ini. Jadi nubuatan ini menjadi kenyataan. Di dalam 2 Tawarikh 28, 16 sampai 21 dan di dalam 2 Raja-Raja 16 ayat 5 sampai ke 18 itu menjadi realitas. Jadi apa yang dikatakan Tuhan itu terjadi sungguh-sungguh. Apa yang dikatakan saudara di poin C? Yehuda menolak tawaran Allah perihal tanda ajaib, malah minta bantuan Asyur. Nah, itu nanti kenyataannya. Tetapi saudara-saudara, Tuhan terus bernubuat. Kamu nolak, aku terus ngomong. Kenapa aku terus ngomong? Tuhan punya pikiran. Karena nenek moyangmu. Karena Daud. Aku terus bicara sama kamu. Walaupun engkau, hai Ahaz, punya ilah-ilah lain. Engkau berdosa di hadapanku. Sampai aku datangkan kepadamu Aram dan Israel untuk menyerang engkau. Tapi karena nenek moyang, aku terus berbicara kepadamu. Ya, saudara-saudara, ayat yang ke-13 yaitu tadi dikatakan begini. Ayat ke-13 ini masih dalam perikop daripada Yehuda menolak tawaran Allah perihal tanda ajaib dan malah minta bantuan Asyur. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Masih saudara bisa baca? Selain Ahaz, siapa yang disebut? Daud. Siapa itu Daud? Nenek moyangnya. Ya, jadi jadilah orang tua yang baik. Jadilah seperti Daud. Ya, supaya sejelek-jeleknya keturunan kita, sejatuh-jatuhnya, Tuhan masih ingat kepada keturunan kita. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang? Sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Ya, jadi ini karena dia tetap menolak. Poin C, tetap menolak. Poin B, supaya percaya. Poin A apa tadi? Dia dapat serangan dari Israel dan Aram. Poin A. Poin B, supaya percaya. Dengan Tuhan memberikan tanda. Supaya percaya. Kesulitan terjadi karena engkau tidak percaya. Percaya itu karena tidak melakukan. Ya, punya ilah-ilah lain. Yang poin C, Tuhan memberi tawaran. Apa saudara? Poin C ini yaitu ayat yang ke-14. Sebab itu tadi
Poin C, Yehuda menolak tawaran. Walaupun nolak, karena nenek moyang. Kembali lagi, Allah tetap berkomitmen. Ya. Jadi Allah itu komitmennya tinggi. Aku akan memberkati sampai keturunan ketiga dan empat. Aku akan mengutuk sampai keturunan ketiga dan keempat. Daud ini saudara. Sungguh-sungguh ya. Walaupun saudara-saudara Ahaz ini sudah jatuh dalam dosa. Habis-habisan. Ya. Dia mengandalkan dirinya sendiri, menyembah ilah lain. Bahkan anaknya sendiri dipersembahkan kepada Tuhan, kepada dewa-dewa. Saudara-saudara, dikatakan ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Disuruh minta tanda, enggak mau tanda. Tapi Tuhan demi nenek moyangnya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak lelaki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya. Saudara nolak-nolak gak percaya. Tapi Tuhan punya komitmen terus. Maka itu sejatuh-jatuhnya saudara. Tuhan angkat saudara kembali. Tuhan berkali-kali kan ngomong lagi kan? Betul? Ya. Jadi kalau saudara jatuh diangkat Tuhan, jatuh diangkat Tuhan, saudara jangan bandel. Ya. Intinya jadilah orang tua yang baik. Ya. Tetap Tuhan janji, Immanuel. Ayat 15. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti tadi, raja mana? Aram dan raja Israel, ya, akan ditinggalkan kosong. Ya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara akan terjadi namanya kekosongan. Nah, kok bisa kosong kenapa? Nah, kalau bisa kosong kenapa? Ya. Nanti kalau saudara baca di dalam 2 Raja-Raja 16 ayat 5 sampai 18. Nanti saudara-saudara, ternyata saudara-saudara, ternyata apa saudara? Ternyata kenyataannya dia itu bangsa Yahudi ini minta tolong sama Asyur. Nah, itu setelah nubuatan. Jadi nubuatan itu bicara mengenai hal-hal yang akan datang. Ya, jadi saudara banyaklah berdoa dalam roh. Supaya saudara tahu apa-apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Ya, tapi kalau sudah berdoa dalam roh ada kepekaan, jangan ditolak. Suara hati nuranimu itu ikuti. Karena hati nurani kita yang sudah dilahirkan baru itu akan mengingatkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam roh kita, mengingatkan akan firman Tuhan. Ya. Tadi saya sudah sampai ayat ke-16. Ayat 17. Nah, ayat 17 ini sudah masuk ke poin E. Ya, apa yang dikatakan? Walau Aram dan Israel gagal mengalahkan Yehuda, Allah akan mengirimkan Asyur dan Babil untuk menghancurkan Yehuda. Asyur dan Babil. Nanti saudara bisa baca ya. Nanti saya akan bahas ini di sore ya. Realitasnya. Ya. Di sini
Nubuatannya gimana saudara? Tuhan mendatangkan atasmu, rakyatmu, atau atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Jadi saudara, begitu ini kan setelah itu saudara-saudara, itu diceritakan di dalam realitasnya yang saya tadi katakan, dia minta tolong. Tapi ini kan nubuatan. Coba baca ayat 17. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Wih, saudara-saudara, dia itu minta tolong kepada Asyur, ditolong. Tapi kemudian saudara-saudara, yang namanya Raja Yehuda yaitu Ahaz ini makin brutal. Ya, nanti kita bahas ya. Makin brutal, saudara-saudara. Korban-korban persembahan dari istana dan dari emas perak, yang dari istana, saudara-saudara, yang dari Bait Allah itu diambil, dipersembahkan kepada dewa-dewa itu. Wow, luar biasa. Saudara, disitulah hancur. Nah, ini kehancurannya. Tadi ayat 17 sudah kita baca. Tuhan, nah ini yang dikatakan tadi. Tuhan sudah ini. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Itu nubuatannya. Kejadiannya apa saudara? Dia minta tolong, ditolongin. Ya, saudara-saudara, ditolong. Nah, nanti kita bisa baca. Nah, ayat yang ke-18. Oke, ayat yang ke-18. Pada hari itu akan terjadi Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak sungai Nil. Istilahnya lalat. Come here. Ayo datang lalat. Ini bangsa. Dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Ya. Kelihatannya Tuhan yang memanggil. Memang prakteknya Tuhan yang memanggil. Tapi saudara-saudara, Raja Yehuda ini, Ahaz ini minta tolong. Ya. Tahu ya, nubuatan itu Allah yang memanggil. Tapi setelah kejadiannya, Ahaz yang minta tolong. Tahu ya saudara? Halo? Paham ya? Kok Gulu kelihatan bingung? Ya. Nubuatan itu Tuhan yang melakukannya. Ya, seperti tadi. Tuhan yang membuat Aram datang. Setelah itu Tuhan membuat Israel datang. Sekarang Tuhan bilang, Tuhan yang membuat Aram datang. Ya. Tapi kenyataannya adalah Asyur yang terakhir ya, Asyur datang. Kenyataannya saudara-saudara adalah Ahaz, saudara-saudara, itu minta tolong ya, gitu ya saudara. Jadi saudara, semua yang kita lakukan ini semua adalah kerjanya Tuhan. Kalau saudara benar, saudara diberkati. Kalau saudara tidak benar, saudara akan dikutuk. Ya, oke. Ayat 19. Dan semuanya itu akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal. Wah saudara, dia datang, yang namanya lalat dan lebah tadi. Itu datang hinggap di lembah-lembah yang terjal. Dan di celah-celah bukit batu.
di segala pagar duri, dan di segala tanah penggembalaan. Wes dihabisin, dipenuhin sama yang namanya lebah dan lalat tadi. Dari musuh-musuhnya. Ya, nanti kita bahas ya. Tapi bukan sekarang, tapi siang dan sore. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat. Seberangnya sungai Efrat adalah yakni Raja Asyur. Karena Asyur letaknya di seberang sungai Efrat dari Israel. Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggutnya. Keren. Ya, habis. Yehuda habis. Ya, Asyur dan Babel akan membawa mereka. Ya, ingat ditawan. Ya. Ayat 21, pada hari itu setiap orang akan meminta seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Memelihara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena ayat 22, dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadih. Boleh nggak makan dadih? Nggak boleh kan? Ya, kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya saudara diserahkan pada musuh. Dan akhirnya apa? Saudara tidak hidup benar, makan darah. Dadih, darah. Sungguh dadih dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Negeri ini kacau balau, saudara. Coba, nggak sekedar itu. Coba hidupmu sekarang gimana? Makin hancur, makin hidup saudara makin bikin dosa. Ayat 22:3. Pada hari itu setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur, biasanya pohon anggur itu tumbuh, biasanya engkau makmur. Dan yang berharga 1000 sikal perak, harganya mahal, hasilnya bagus, harganya mahal, akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Saudara tahu putri malu? Ya, yang kuning-kuning, ya, yang merambat, terus bunuh pohon-pohonan. Ya. Jadi saudara, hidup kita makin hancur. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak panah dan busur. Sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Aduh, kacau. Apa yang saudara kerjakan tidak ada yang berhasil dan beruntung. Makin bikin dosa, makin hancur hidup saudara. Ya, hati-hati, percayalah kepada Allah. Ya, dan Tuhan memberi tanda. Apa tandanya? Immanuel, Allah beserta kita. Walaupun sehancur-hancurnya kita, Immanuel, Allah beserta kita. Tapi Tuhan tetap menjalankan, ya, mendatangkan Asyur sampai memporak-porandakan kita. Dan saudara lihat bangsa Israel hancur ketika Tuhan Yesus datang. Dia dijajah, ya, hidup di dalam dosa. Saudara lihat di sini ayat 25. Dan engkau tidak akan berani pergi lagi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul, karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya ada lembu dan domba akan berkeliaran. Nah, saudara lihat di dalam ayat Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat yang ke-23. Apa yang dikatakan saudara-saudara? Immanuel itu sungguh terjadi.
Ya, Immanuel itu sungguh terjadi. Saya ajak saudara di dalam mulai ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia, yaitu Yusuf, mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, Immanuel itu Yesus. Ya, dia adalah juru selamat. Dia Allah. Bukan keturunan manusia. Karena dikandung dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nabi siapa saudara? Yes. Apa saudara? Yes. Yesaya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Sejatuh-jatuhnya kita. Karena Tuhan mengingat Abraham adalah orang percaya. Dan diikuti oleh Daud, orang yang percaya. Maka keturunan Daud adalah Yesus, Juru Selamat. Dan dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Amin saudara. Jangan takut. Yang pertama yang saudara harus pelajari apa? Jadilah orang tua yang baik. Yang percaya kepada Tuhan. Percaya artinya melakukan. Jadilah orang tua yang baik. Supaya sejatuh-jatuhnya keturunan kita. Saudara-saudara, Yesus adalah satu pertanda. Dia akan mengampuni sebagai juru selamat. Tetapi dia juga adalah sebagai Tuhan yang harus kita menjadikan dia sebagai Raja Allah dalam hidup kita. Sumber segala sesuatu. Pencipta segala sesuatu. Dan saudara dan saya harus tahu bahwa dia adalah Allah beserta kita. Tidak sekedar beserta, tapi Allah yang tinggal dalam hidup kita. Amin. Mari.